Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dari Pendidikan Biologi yang terdiri dari anggota Ajeng Helenisa, Hansa Isnafa Supriyadi, dan Olivia Edina Aurelia. Baiklah, untuk materi selanjut yang terdiri dari orientasi, pencetusan ide, dan penstrukturan ide. Orientasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, untuk materi yang kami dapatkan pada orientasi masalah ini yang terdiri dari tape singkong, nata de coco, dan tempe. Pada proses tape singkong, proses fermentasi tape singkong dimulai dengan pengubahan pati dalam singkong oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh kapang, kamir atau bakteri yang bersifat amilolitik, yang dikeluarkan oleh mikroba menjadi maltosa. Maltosa dapat dirombak menjadi glukosa oleh enzim maltase. Selanjutnya, yang kami gunakan yaitu nata de coco. Tahapan pembuatan nata de coco ini sangat mudah, yaitu dengan memanaskan air kelapa, menambahkan nutrisi, menambahkan asam, menginokulasi bakteri Acobacterium silynum, lalu memulai proses fermentasi. Acebacter-silynum mempunyai 3 enzim yang aktif, yaitu enzim kinase, enzim ekstraseluler, selulosa polimerase, dan enzim protein sintase. Dan untuk bahan yang kami gunakan selanjutnya yaitu tempe. Pada proses fermentasi kedelai menjadi tempe, yaitu terjadinya aktivitas enzim amilolitik, lipolitik, dan preolitik yang diproduksi oleh kapang Rhizopus sp. Pada proses ini, sedikitnya terdapat 4 genus Rhizopus yang dapat digunakan. Baiklah, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya yaitu pencetusan ide yang akan dibacakan oleh Hansa Isnafa Supriyadi. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu ada pencetusan ide. Pengolahan makanan dengan cara fermentasi merupakan jenis pengolahan makanan yang cukup tua. Secara tradisional banyak dilakukan di tingkat rumah tangga. Indonesia sangat kaya akan produk-produk pangan hasil proses fermentasi. Salah satunya contohnya yaitu tape. Tape merupakan makanan fermentasi tradisional yang sudah tidak asing lagi. Tape dibuat dari beras ketan atau dari singkong atau ketela pohon. Berbeda dengan makanan-makanan fermentasi lain yang hanya melibatkan satu mikroorganisme yang berperan utama, seperti tempe atau minuman alkohol. Pembuatan tape melibatkan banyak mikroorganisme. Bahan pangan pada umumnya merupakan media yang sangat baik untuk mempertumbuhkan berbagai jenis mikroorganisme. Bahan pangan yang umumnya difermentasi adalah bahan pangan yang banyak mengandung karbohidrat dan protein. Proses fermentasi bahan pangan dapat berlangsung oleh adanya aktivitas beberapa jenis mikroorganisme, seperti bakteri, kamir, dan kapang. Mikroba yang paling penting yaitu bakteri pembentuk asam laktat, bakteri pembentuk asam asetat, dan terdapat beberapa jenis kamir penghasil alkohol. Produk-produk fermentasi antara lain tape, kecap, tauco, yogurt, pickle, dan kombucha, dan lainnya. Fermentasi diartikan sebagai suatu proses oksidasi, reduksi yang terdapat di dalam sistem biologi yang menghasilkan energi yang mana sebagai donor dan aseptor elektron digunakan senyawa organik. Senyawa organik tersebut akan diubah menjadi sederetan reaksi yang dikatalis oleh enzim menjadi suatu bentuk lain. Contohnya aldehid, alkohol, dan jika terjadi oksidasi lebih lanjut akan terbentuk asam. Sekian, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu penstrukturan ide yang akan dibacakan oleh Olivia Edina. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penstrukturan ide. Jadi yang pertama itu kami peroleh adalah tape. Tape ini pada umumnya dibuat dengan membuang kulit singkong terlebih dahulu. Singkong yang telah dikupas, dicuci, dan dikukus. Setelah matang, singkong kemudian ditempatkan pada keranjang yang dilapisi daun pisang. Setelah itu, diberi lagi dan penutup. Kemudian dilakukan pemaraman pada suhu 28-30 derajat selama 2-3 hari.
Tapi singkong ini dihasilkannya itu berwarna kuning, agak beraroma nangka atau tape, berasa manis, dari bertekstur agak keras. Karakteristik kimianya adalah mempunyai kadar air sekitar 65,21%, kadar abu 0,73%, dan kadar gula reduksi sekitar 4,53%. Dan kedua adalah nata de coco. Nata de coco ini dalam pembuatan nata de coco pada umumnya sekitar 2-4 minggu. Minggu keempat dari waktu fermentasi merupakan waktu maksimal produksi nata, yang berarti lebih dari 4 minggu produksi nata akan menurun. Karakteristik mutu nata de coco hasil kombinasi optimal memiliki kadar air sebesar 89,36%, perubahan warna delta N itu sebesar 7,76 sampai kekenyalan sebesar 34,24 N, dan tingkat kesukaan itu sebesar 3,50. Dan yang terakhir adalah tempe. Tempe ini adalah proses fermentasi membutuhkan waktu kurang lebih selama 2 hari. Dalam proses tersebut, pastikan kita untuk menyimpan tempe di suhu ruang agar kedelai bisa memproses dengan baik dan menjadikannya tempe. Tempe segar dicirikan oleh tekstur yang kompak, padat, mudah diiris, diselimuti miselium berwarna putih, dan aroma khas tempe. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah dari materi yang telah kita peroleh. Apabila ada kesalahan atau kekurangan atau kelebihan, kami minta maaf, padanya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.